Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sistem Integumen yang beranggotakan Adnafika Meiliana, Dewi Citrawati, Galih Taufikul Hakim, Kansati Falsabila, Nur Malinda, dan Salfama Putri Farahida akan mempresentasikan topik 1, yaitu epidermis dan melanosit. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, dan menginformasikan kita dari lingkungan sekitar. Sistem ini merupakan bagian dari sistem organ terbesar yang mencakup kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan kelenjar susu. Sistem integumen mampu memperbaiki dirinya sendiri apabila terjadi kerusakan yang tidak terlalu parah. Epidermis. Epidermis adalah salah satu lapisan kulit yang terletak paling luar, terdiri atas epitel yang berlapis dengan lapisan tanduk. Epidermis juga terdiri dari jaringan epitel, tidak mempunyai pembuluh darah maupun limf. Oleh karena itu, semua oksigen dan nutrien diperoleh dari kapiler pada lapisan dermis. Epidermis terdiri dari 5 lapisan dari dalam ke lapisan paling luar, yaitu stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Stratum basal atau lapisan basal terletak paling dalam dan terdiri atas satu lapisan sel yang tersusun berderet-deret di atas membran basal dan melekat pada dermis yang berada di bawahnya. Dan pada lapisan ini biasanya terlihat gambaran mitolik sel dan proliferasi selnya dapat berfungsi untuk regenerasi epitel. Pada umumnya, sel-sel pada lapisan ini bermigrasi ke arah permukaan untuk memasuki sel-sel pada lapisan yang lebih superficial. Stratum spinosum atau lapis tajuk. Lapis ini terdiri dari sel yang berbentuk poligonal yang mempunyai inti lonjong dan sitoplasma berwarna kebiruan. Bila diperbesar 45 kali, akan terlihat tajuk yang seolah menghubungkan sel satu dengan yang lainnya. Stratum granulosum atau lapis berbutir. Lapisan ini terdiri dari 2-4 lapis sel gepeng yang mengandung banyak granula basofilik yang disebut granula kerotahialin. Jika dilihat dengan mikroskop elektron, ternyata merupakan partikel amorf tanpa membran tetapi dikelilingi ribosom. Mikrofilamen melekat pada permukaan granula. Stratum lucidum atau lapis bening. Lapisan ini dibentuk oleh 2-3 lapisan sel gepeng yang tembus cahaya dan agak eosinofilik. Tidak ada inti maupun organel pada sel lapisan ini. Lapisan ini memiliki sedikit desmosom, tetapi pada lapisan ini adhesi kurang sehingga pada sajian seringkali tampak garis celah yang memisahkan stratum corneum dari lapisan lain di bawahnya. Stratum corneum atau lapis tanduk. Lapisan stratum corneum atau lapisan tanduk ini terdiri atas banyak lapisan sel-sel mati, pipih dan tidak berinti serta sitoplasmanya digantikan oleh keratin. Sel-sel yang paling permukaan merupakan sisi zat tanduk yang terdehidrasi yang selalu terkelupas. Selanjutnya ada sel-sel epidermis. Terdapat 4 jenis sel-sel epidermis, yaitu keratinosit, melanosit, sel Langerhans, dan sel Merkel. Selanjutnya di warna kulit. Warna kulit ditentukan oleh 3 faktor, yaitu pigmen melanin berwarna coklat dalam stratum basal, derajat
oksigenasi darah, dan keadaan pembuluh darah dalam dermis yang memberi warna merah serta pigmen empedu dan karoten dalam lemak subkutan yang memberi warna kekuningan. Perbedaan warna kulit disebabkan oleh jumlah granul-granul melanin yang ditemukan dalam keratinosit. Sistem pigmentasi kulit melibatkan melanosit, melanosom, melanin, enzim tirosinase, dan proses melanogenesis. Selanjutnya, melanosit. Melanosit yaitu komponen dalam sistem pigmentasi kulit dalam kemampuannya yang menghasilkan melanin yang terletak pada stratum basalis memproduksi pigmen melanin yang bertanggung jawab pada pewarnaan kulit coklat sampai hitam. Melanin melindungi kulit dari sinar UV. Bila terpapar sinar matahari, produksi melanin meningkat. Jumlah melanosit sekitar 1000 mm persegi sampai 2000 mm persegi. Puting susu, areola dan area sirkumanal, skortum, penis, dan labia mayora pigmentasinya besar, sedangkan telapak tangan dan telapak kaki sedikit mengandung pigmen. Selanjutnya, melanosom. Melanosom adalah organel spesifik yang dibentuk oleh melanosit yang merupakan tempat pembentukan melanin sekaligus sebagai alat transport melanin di melanosit menuju keratinosit. Selanjutnya, melanin. Melanin merupakan pigmen yang dihasilkan oleh melanosit dari polimerasi dan oksidasi, dan pada proses melanogenesis dan pembentukannya memerlukan adanya enzim tirosinase. Terdapat dua tipe pigmen melanin utama, antara lain yaitu eumelanin. Pigmen ini memberikan warna coklat atau coklat gelap dan hitam, kemudian tidak larut dalam semua macam larutan, mempunyai berat molekul tinggi, mengandung nitrogen, dan terjadi oleh karena proses oksidasi dan polimerisasi bentuk 5,6 hidroksinodol dan 5,6 dihidroksinodol 2 asam karboksilat. Kemudian pheomelanin pigmen ini memberikan warna cerah, yaitu kuning hingga coklat kemerahan, larut terutama dalam alkali, mengandung nitrogen dan sulfur, dan terjadi oleh karena proses polimerase sistenildopa. Enzim tirosinase. Enzim ini berfungsi dalam oksidasi pada proses melanogenesis. Secara genetik, enzim tirosinase berlokasi di dalam kromosom. Selanjutnya, melanogenesis. Melanogenesis merupakan proses biokimia pigmentasi kulit yang bersifat sangat kompleks. Proses melanogenesis ini menghasilkan pigmen eumelanin dan pheomelanin. Keduanya adalah derivat tirosin melalui beberapa tahapan. Tirosin mengalami proses oksidasi menjadi 3,4 dihidroksilfenilanin atau DOPA oleh aktivitas enzim tirosinase, dan kemudian dioksidasi lagi menjadi bentuk dopaquinone. Setelah tahap ini, jalur melanogenesis terbagi menjadi dua bagian, yaitu eumelanogenesis dan pheomelanogenesis. Ekspor atau flek hitam. Proses biologis yang berlangsung secara alami dan sejalan dengan pertambahan usia. Namun, ada beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan penuaan kulit, yaitu susunan genetik manusia, lingkungan, dan gaya hidup. Proses penuaan dibagi menjadi dua konsep, yaitu yang pertama, penuaan intrinsik, yaitu proses alami yang terjadi seiring bertambahnya usia, dipengaruhi oleh ras, jenis kelamin, gen, dan hormon. Yang kedua, penuaan ekstrinsik, yaitu proses radiasi sinar UV matahari yang menghasilkan reaksi fotooksidasi yang terjadi akibat pelepasan reaktif oksigen spesies atau ROS, kemudian menyebabkan kolagen kulit mengalami penurunan. Sekian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.